Ya. Sebelumnya kami mohon maaf atas kedatangan ini karena kami mengambil sedikit waktu kalian untuk pulang. Jadi kami mohon maaf. Dan juga kami berterima kasih kepada Bapak Wakil Kepala Sekolah yang telah memberikan waktu dan kesempatannya, dan juga adik sekalian yang telah bersedia untuk kami melakukan sosialisasi tentang bahayanya perjudian. Perkenalkan, kami dari Universitas Indonesia Medan, jurusan Teknik Mesin. Nama saya Frans Aditya Ditambah. Perkenalkan, nama abang Anju Jeremy Manula, asal abang dari Brastagi. Perkenalkan, nama saya Fresh Jefrianto Silalahi. Saya berasal dari Pekanbaru. Nama saya Rika Armando, saya berasal dari Binjai. Nama saya Bartimius Ente Munte dengan NIM 52330004. Saya berasal dari Pangkalan Berandan. Terima kasih. Nama saya juga Manulu, asal saya dari Poksel. Nama saya Immanuel Sejaringing, asal saya dari Medan. Baik, langsung saja untuk menghemat waktu. Ini adik-adik sudah pernah dengar arti judi? Belum ya? Judi itu adalah kegiatan yang melibatkan taruhan atas hasil suatu peristiwa yang tidak pasti. Bentuk perjudian itu beragam, seperti permainan kartu hingga olahraga. Contohnya, misalnya si A dan si B itu taruhan olahraga bola. Karena si A itu memilih Barcelona dan si B itu memilih Real Madrid. Jadi mereka ini taruhan, misalnya 5.000, si A dan si B 5.000. Nah, lalu Barcelona ini kalah, otomatis si B ini kan menang, Real Madrid. Nah, otomatis 5.000 ini didapatkan si B. Lalu si A ini kalah. Lalu si A ini tidak terima, mengatakan taruhan. Nah, lalu dalam pertandingan selanjutnya Barcelona dan Real Madrid, mereka pasang lagi lebih besar, seperti 20.000 kan. Nah, si A ini masang 20.000 dan si B masang 20.000. Nah, jadi yang menang adalah Barcelona, otomatis si B ini kalah. Nah, sinilah kita tahu artinya perjudian itu. Otomatis A dan si B ini sudah melakukan tindak perjudian. Nah, jadi antara si A dan si B ini telah melakukan perjudian dan memiliki dampak negatifnya. Seperti apa dampak negatifnya? Itu yang akan dilanjutkan oleh abang kita yang akan dijelaskan selanjutnya. Perjudian memiliki berbagai dampak negatif bagi individu, baik dari segi psikologis, sosial maupun finansial. Adik-adik pernah dengar kata finansial belum? Belum. Finansial itu yang artinya itu kayak keuangan kita deh. Jadi contoh, abang itu udah pemain judi, yang tadinya abang orang tua abang itu kirim uang untuk makan abang selama seminggu. Jadi uang itu abang nggak belanjakan, Yang mana menyebab terlibatan dalam perjudian. Di sini ada 4 poin, cuma saya akan membahas 2 poin. Yang pertama itu stres dan kecemasan. Perjudian dapat menjadi mekanisme coping untuk stres dan kecemasan. Contohnya seperti itu tadi depo atau taruhan bola atau parlay gitu kan. Jadi memang pas pertama kita belum merasakan itu kecemasan atau stres dari dampak judi tersebut. Kita merasakan tersebut ketika kita sudah mengalami beberapa kali kesalahan atau kerugian. Contohnya dalam dunia parlay, taruhan bola. Kalau masih pertama pasang 5.000, 20.000 masih belum terasa. Tapi gitu masih kalau terus penasaran, masang terus, pasang tinggi gitu, kira-kira entah 50 atau 100. Nah disitulah itu dilakukan sering dilakukan bakal menimbulkan kecemasan dan stres. Yang mana untuk kami pribadi yang merantau ke Medan kan banyak yang ngekos nih. Jadi banyak yang ngekos, banyak juga yang dapat kiriman dari orang tua ya pas-pasan lah gitu, pas-pasan. Jadi kalau uang tersebut digunakan untuk judi, ya awalnya 5.000 memang nggak terasa dalam seminggu itu. Tapi kalau keterusan
sampai naikkan bet lah, dibilang bahasanya naikkan bet sampai 100, itu baru nanti terasa di pertengahan bulan atau akhir bulan gitu. Dia nanti bakal timbul kecemasan, kayak mana sih keuanganku untuk makan, kayak mana sih keuanganku untuk keperluan kuliah gitu. Jadi itu adik-adik semuanya, saya himbau jauhilah judi. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah keinginan mendapatkan uang cepat. Memang faktor utama orang main judi ini adalah keinginan mendapatkan uang dengan cepat atau secara instan. Yang mana judi tersebut menampilkan iklan. Kamu depo sekian, kamu akan mendapatkan hasil 2 kali lipat gitu. Contohnya kamu depo 20, kamu akan mendapatkan hasil 400.000. Itu sering terjadi di media sekarang, terutama di handphone Android gitu. Jadi saya himbau untuk adik-adik, jika ada iklan-iklan yang lewat seperti yang saya sampaikan tadi, tolong ya gak usah dipedulikan gitu, dilewati aja. Soalnya dampaknya sangat buruk. Contohnya tadi, bisa yang tadinya kita makan 3 kali sehari jadi makan 2 kali sehari. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa jadi mencuri, yang mana udah habiskan uang kita kan, jadi kita mencari dana dari luar gitu dengan hasil curian itu, entah mencuri besi, mencuri perhiasan orang lain gitu, macam lah banyak. Dan yang terakhir itu kita bisa juga kalau di zaman sekarang namanya pinjaman online. Itu yang banyak terjadi pada kami mahasiswa, karena duit udah nggak ada dan keinginan berjudi itu terus meningkat, sehingga bukan saya ya gitu, mahasiswa yang lain yang terikat judi itu melakukan pinjol. Jadi dimana-mana dicari gitu sama tukang pinjol ya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya 2 poin berikutnya. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memberikan paparan materi yang lebih singkat. Upaya pencegahan dan penanganan penjudian pada poin yang ketiga, yaitu terapi konseling. Di mana terapi konseling ini layanan profesi yang dirancang untuk membantu si penjudi tersebut dapat sembuh dari kecanduannya menjudi. Dan selanjutnya, yang poin keempat, dukungan keluarga dan masyarakat. Di mana penjudi ini kurang dari kasih sayang keluarganya, makanya dia berjudi. Karena perjudian itu adalah hal yang tidak baik. Dan kalau tidak baik itu dikarenakan kurangnya kasih sayang yang baik dari keluarganya. Terima kasih. Sebaiknya selanjutnya dilanjutkan oleh abang-abang yang ada di sana. Kata abang-abang yang ganteng-ganteng ini, apa itu bahaya judi ya kan? Dampaknya untuk kita, untuk masyarakat, untuk keluarga. Jadi abang hanya ingin menambahkan yang pernah mencoba yang namanya judi, karena sekali kita mencoba pasti ketagihan, dan kalau sudah ketagihan susah untuk mengatasinya. Ada yang suka anime Naruto? Ada yang tahu kan? Nah, kata-kata Naruto kan, tidak ada jalan singkat menuju apa? Tidak ada jalan singkat menuju Hokage gitu. Jadi kalau di kita tidak ada jalan singkat menuju kaya. Jadi harus berusaha cari pekerjaan, hindari namanya mencari uang dengan menghalalkan segala cara. Jadi yang selanjutnya abang mau menyampaikan, judi itu awalnya dari pergaulan kita teman-teman. Jadi kita sebagai remaja harus pandai mencari teman yang baik, mencari teman yang tidak mengajak kita ke keburukan ataupun menjerumuskan kita ke kejahatan. Adik-adik kan sebagai generasi bangsa, penerus bangsa ini. Jadi
kami mengharapkan kepada adik-adik semua untuk tidak mencoba atau mengenal yang namanya judi. Terima kasih. Saja yang bisa abang sampaikan.